Halo, selamat datang di Kongko United TV. I'm United, We're all United. Pada kesempatan kali ini gue pengen ngomongin tentang interview eksklusif antara Fabrizio Romano dengan Anthony. Tapi sebelum itu gue pengen update dulu berita tentang Anthony. Ya, dilaporkan oleh Mike Verwey. Ya, Mike Verwey ini cukup akurat ya kelihatannya ya. Bahwa MUFC telah memberikan offer 90 juta euro yang dimana ditolak oleh Ajax ya. Jadi Ajax ini, gue jujur kalau ngeliat Ajax, gue nggak ngeliat dia kayak Dortmund ya. Gue melihat Ajax dengan MU itu ada hubungannya bagus ya. Dan penolakan ini ya cuma ada dua arti sih sebenarnya sih benar nggak ada dua arti ya artinya dia nggak mau jual Anthony 100% kalau nggak ya iya lu kalau nggak mau bayar 100 juta ya jangan nawar lagi gitu ya itu feeling gue lah ya dan ini gue sebenarnya kemarin gue udah curiga kan kalau kalian nonton ya berita gue yang apa video gue lah tentang berita Asensio ya kan gue udah ngomong di situ bahwa ada dua kemungkinan ya kan ada dua kemungkinan antara satu ini berita hoax benar nggak berita rumor rumor hoax yang kedua ini Anthony ada problem nih dealnya ya kan dan terbukti ternyata hari ini tuh ada problem gitu loh ya 90 juta euro itu ditolak oleh Ajax ya jadi em, ya kalau ngomongin apa namanya drama Anthony sih ya balik lagi sih ya gue udah selalu ngomong gitu loh soal soal John Murto dari bulan Juni ya di mana ya channel-channel lain gitu kan ya itu 100% percaya sama Murto gitu kan ya di bulan Juni gitu kan bilang ya ini manajer baru dia kan bukan Woodward gitu kan ya ini kan John Murto ya kan gaya baru ya kan John Murto kan kerjanya rahasia underground kan ya kan biar biar apa biar harganya nggak dimahal-mahalin gitu loh bener biar Manchester United beli dengan harga murah gitu kan faktanya faktanya gue yang benar gitu aja sih ya kan Anthony dari 50 dia lu mau bayar 90 sampai 100 juta benar kan mahal sekali itu ya kan dan dan jujur aja kalian tahu lah pendapat gue tentang Anthony apa ya ini deal udah terlalu terlambat udah terlalu mahal ya Em, gue menurut gue sih mendingan kita fokus sama yang lain sih. Mendingan kita balik lagi sama kan untuk Anthony itu di bulan Juni misalnya gitu kan ya ataupun bulan Desember lah untuk deal di bulan Juni atau gimana lah gitu loh. Pasti lebih murah dari sekarang, ya. Karena lu nggak bisa salin Ajax juga ya. Ajax tuh posisinya sekali lagi hubungannya bagus dengan Manchester United. Ya kan dia nggak sengaja gitu loh pengen meres kita gitu Manchester United. Tapi dia harus dukung juga lah manajer baru dia. Manajernya baru dia pengen Anthony stay ya dia dia mau nggak mau dia harus lah gitu loh ya berusaha ngekip Anthony itu itu nggak bisa salin Ajax kalau dia melakukan seperti itu gitu loh ya kan itu masuk akal jadi pasti bakal menyusahkan pemain yang mau beli Anthony ya karena dia juga udah jual banyak pemain kalau seandainya ini deal di bulan Juni beres gitu kan ya si Murto dengerin gua gitu kan ya apa dan channel-channel lain gitu tuh nggak katro gitu yang ngomong ngebela ngebela si Murto gitu ya sampai apa gitu benar kayak itu ini harusnya udah jadi pemain kita sih sekarang udah main gitu loh. Harusnya udah main di Liga Inggris gitu untuk kita ya. Permasalahan itu. Jadi gua sih nggak mau ngulangin lagi sih ngomongan gua tentang Murto segala macem ya. Dan gua nggak mau ya kalian setidaknya detik ini kalian udah teredukasi lah walaupun nunggu kita kalah dulu dan dibantai dulu 4-0 gitu kan baru banyak yang wah baru pada sadar gitu loh, wah Murto ini nggak kerja ya, padahal gue udah bilang dari bulan Juni ya. Cuma gitu, untuk Anthony dramanya ini cukup lumayan nih ya, kalau gue bilang sih harusnya sih kita tetap 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 dapetin Anthony feeling gue, tapi di angka berapa gue nggak tahu sih jujur sih. Ya, apakah 90 plus 5 atau 90 plus 10 add-on gue nggak tahu deh. Kita lihat aja gimana perkembangannya. Feeling gue sih Murto tetap coba sign Anthony, karena kalau dia nggak sampai sign Anthony, udah pasti mayoritas dari fans MU bakal teriak-teriak lagi tuh benar Glazer out. Ya kan Glazer out lah biasa lah ya kan. Siklusnya kan selalu seperti itu gitu loh benar. Makanya gue menurut gue movement Glazer out ini kadang mubazir ya kan nggak konsisten gitu loh ya. Sorry aja nggak kayak gue konsisten gitu. Gue melihat kalau emang jelek-jelek bagus-bagus gitu kan. Nggak cuman oh gara-gara dapet Ten Hag gitu kan ya nggak kedengeran tuh Glazer out nggak dapet Ten Hag John Murto nih bagus kerjanya nih atau macam nggak mau jual nggak mau beli mahal-mahal gitu kan ya Em, nggak ada kedengeran Glazer out pada saat itu kan kita harus nunggu kalah dulu gitu loh siklusnya tuh kita harus nunggu kalah dulu kalah
dibantai lagi benar. Baru pada teriak-teriak Glazer out, baru mulai kerja si John Murtough, ya kan? Siklusnya seperti itu. Kita menang lawan Liverpool, ya kan? 50% mayoritas dari Glazer out udah pada tenang gitu kan ya. Apalagi Casemiro juga dibeli, udah redup. Basically gerakan Glazer out udah redup sekarang. Ya kan? Ya John Murtough santai lagi gitu loh. Ya kan? Ya gitulah, makanya Glazer out itu susahnya di situ gitu loh. Karena gue bilang mayoritas dari fans MU itu nggak peduli gitu loh. Nggak peduli. Dia cuma pengen lihat menang, menang, menang. Ya kan, sebenarnya dia ada Glazer pun nggak peduli kalau kita menang terus gitu loh. Itu permasalahan utama. Ya, berbeda lah sama gua lah gitu loh intinya sih. Ya, makanya susah ya. Kalau mau lebih keren lagi sih juga ngomongin Glazer out itu sebenarnya sih kalau misalnya ya kita United semua gitu loh ya kan. Misalnya gitu loh, oh di Inggris nih, di Inggris mau demo. Oh coba-coba misalnya siapa tahu ada komunitas di Thailand juga mau demo di depan misalnya duta besar Inggris. Nah, itu baru keren tuh. Nah, tapi gua nggak nyaranin kalian demo ya, inget di duta besar Indonesia ya. Di Inggris yang di Indonesia ya. Enggak ya, gua enggak ya. Tapi gua ngomongin soal itu gitu, karena kita nggak pernah United ya sebagai fans gitu loh. Dan gue yakin 50% nggak peduli gitu, Glazer in atau out. Yang penting menang. Itu permasalahan utamanya gitu loh. Baru teriak Glazer out kalau itu, kalau apa, kalau kita kalah, nggak dapet trofi, baru pada teriak-teriak ya. Itu ya makanya, ya oke lah. Untuk Anthony seperti itu ya, gua nggak mau ngomong banyak lagi soal Anthony ataupun seberapa nggak bisa, nggak kompetennya lah Murtough karena gue udah ngomongin ini dari bulan Juni. Jadi 90 juta udah ditolak. Kita lihat aja gimana langkah selanjutnya Murtough. Apakah dia akan ngebid lagi 90 plus 5 atau 90 plus 10 untuk menuhin lah gitu loh angkanya si Ajax gitu loh ya. Oke, kita ngomongin interview ya, karena ini udah cukup lama nih gue ngomongin soal ini. Oke, interview. Jadi interviewnya ini antara sebentar Romano eh, dengan si Anthony. Ntar gue cari dulu nih mana sih. Ini kok Fofana semua. Nah ini dia ya. Jadi bagaimana dengan negosiasi transfer ya? Dia bilang dari Februari nih. Anthony bilang dari Februari tahun ini ya agentnya Anthony udah ke Amsterdam untuk ngasih tahu Ajax kalau dia pengen keluar dari klub. Jadi dari Februari loh. Jadi berarti under Ten Hag dia udah ngomong dia pengen keluar, pengen pengen tantangan baru ya. Dan kalau sampai ada klub-klub yang tertarik, eh, dia pengen keluar. Apalagi dengan offer yang gede gitu dia bilang. Jadi dia nggak mau keluar begitu aja sih maksudnya gitu. Jadi maunya, oh kalau ada klub yang tertarik mau bayar besar gitu untuk Anthony, dia pengen keluar gitu loh. Ya kan artinya ya dia pengen tetap ibaratnya loyal juga lah sama si Ajax. Jadi dia nggak mau keluar secara gratis, dia nggak mau keluar secara murah. Dia pengen ya orang bayar mahal lah biar duitnya itu bisa dipakai untuk rebuild tim gitu loh Ajax gitu loh ya. Jadi dia cukup cukup bagus sih jawabannya seperti itu. Lalu apa yang terjadi dengan Ajax itu? Terus dia bilang juga di Juni tahun ini ya, jadi setelah Februari agennya ngomong, di Juni tahun ini dia dia dari pas lagi liburan, dia datang secara personal ya kan untuk ngasih tahu Ajax. Ya termasuk juga coach barunya kalau dia pengen keluar dari Ajax, ya kan? Kalau dia bilang juga ini proyeknya sebenarnya cuma buat musim, buat Anthony, karena habis itu dia mau keluar. Jadi intinya dia mau di Ajax cuma 2 musim, setelah itu dia dia nggak mau mikir untuk perpanjang kontrak lagi, dia mau cari opsi untuk keluar ya. Anggap aja kalau misalnya kontrak dia 4 tahun ya, gua nggak tahu dia 4 tahun atau 5 tahun di Ajax. Jadi dia emang emang nggak pernah ada intensi untuk memperpanjang kontrak tersebut lah. Jadi di tahun kedua dia udah mikirin untuk cari klub untuk keluar. Ya, yang gua cukup aneh ya. Kenapa di bulan Juni nih dia pengen wish to leave, ya kan? Ini konspirasi teori gue doang ya. Lu kalian tahu lah, gue suka suka apa ya suka ya pendapat gue lah gitu. Gue suka mikir dengan pendapat gue sendiri. Em, Jangan-jangan di Juni udah diomongin sama si Ten Hag. Eh, lu mau join nggak ke Manchester United? Jangan-jangan di bulan Juni udah diomongin sama Ten Hag nih. Ya cuman sekali lagi John Murtonya aja nggak lagi party di Pulau Bahamas gitu makanya nggak mau kerja. Ya, di bulan Juni loh, orang lagi liburan, benar nggak? Dia lagi liburan, tiba-tiba dia harus ke Ajax ngomong secara pribadi loh, secara pribadi face to face dengan Ajax sama coach barunya gitu loh untuk bilang mau pindah.
Nggak masuk akal kalau dia belum ada tawaran dari klub ya. Gue nggak bilang ini Manchester United, tapi pasti udah ada deh. Pasti udah ada yang ngomong dari klub ya, which is harusnya Manchester United udah ngomong sama dia. Kita kita mau sign Anthony. Ya ini feeling gua doang karena lu ngapain kalau emang dia pengen keluar ya tunggu aja selesai liburan gitu. Ngapain lu lagi liburan lu balik ke Amsterdam untuk ngomong beginian? Kan nggak masuk akal. Jadi feeling gua sih ya ini di bulan Juni sebenarnya udah ada omongan dengan Anthony kalau kita mau beli. Cuman sekali lagi John Murtoh kalau nggak beli mahal mah nggak mau ya nggak afdol kali ya ibaratnya. Harus nunggu harganya naik dulu baru dia mau beli ya. Oke, selanjutnya Anthony, apa yang lu kasih tahu ke klub dia bang ya? Dibilang during ini selama tunggu during the window months meetings continued and I also receive proposal from Ajax. Oh ya, jadi di selama bulan Juni Juli gitu kan ya. Itu sebelum preseason lah. Jadi during the window months ya, sebelum preseason feeling gua tetap ada meeting segala macam dan dia juga ternyata dapat proposal baru dari Ajax ya untuk memperbarui kontrak. Tapi dia bilang sekali lagi dia pengen keluar ya. Jadi emang Anthony ya kontrak di Ajaxnya dia nggak pernah mikirin lah. Seperti gue bilang nggak mau mikirin untuk perpanjang. Ya 4 tahun, anggapnya 4 sampai 5 tahun dia di Ajax. Ya pertengahan itu dia udah pengen keluar gitu loh ya. Karena semakin dekat dari kontrak berakhir kan harga dia makin turun. Benar. Mungkin dia juga makanya dia mikir seperti itu ya. Kenapa dia cuma mau 2 tahun? Eh, ya gitu. Karena dia nggak ada intensi untuk perpanjang kontrak sama sekali gitu loh ya. Oke. Lalu apa yang terjadi hari ini di hari Jumat ya? Hari ini in a meeting with club, I express my old interest in leaving. Dia ngomong lagi hari ini ke Ajax kalau dia tuh pengen keluar ya. Only this time with a considerable offer of on the table. Dia bilang others had already arrived. Ya, nah, Ajax refused with argument that they only have 5 days to replace me. Oke, jadi dia bilang dia ngomong lagi lah kalau dia pengen keluar karena ada offer dari Manchester United ya, considerable offer on the table ya. Others had already arrived. Artinya sih feeling gue sih ngomong dia ngomong ada sih berarti ada player kali ya. Jadi pemain-pemain yang baru juga udah datang tapi Ajax dia menolak gitu loh. Dengan argumen karena dia Ajax cuma punya 5 hari untuk menggantikan Anthony. Ya, oke lah, balik lagi kalau ngomongin kalian udah capek juga dengar ini Murto, 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 Murto nggak kerja di bulan Juni ya. Jadi gue sekali lagi gue bilang Ajax ini nggak sengaja, nggak bukannya mereka sengaja gitu untuk mempersulit atau apa ya, tapi emang apa yang ya masuk akal gitu loh bener. Yang diomongin Ajax tuh masuk akal. Dia udah jual terlalu banyak pemain. Mereka harus dukung coach barunya karena coach barunya mau Anthony stay. Dan ya emang udah terlambat gitu loh. Emang bentar lagi udah mau selesai. Ya kan bursa transfer udah mau selesai. Kalau Ajax harus beli pemain sekarang ya mereka harus bayar harga premium gitu. Kelihatan desperado. Anthony keluar, wah Ajax desperado nih. Misalnya Anthony keluar lah masuk Manchester United. Ajax harus cari penggantinya. Dia misalnya nggak pakai dia lihat si Gakpo lah. Pasti dia lihat wah ini desperado nih Ajax nih mau gantiin Anthony. Mahalin deh harga Gakpo misalnya gitu kan. Jadi ya masuk akal gitu loh. Ya, kalau musim udah mulai lu udah nggak cari lagi pemain signing signing besar lu gitu lu nggak nunggu sampai akhir-akhir nggak nunggu sampai akhir itu harusnya udah selesai sebelum pre-season dimulai gitu loh ya ini ya makanya inilah ya. Kenapa Ajax nggak mau membiarkan lu pergi dia bilang itu ya dia bilang gua nggak meminta Ajax untuk release me gitu ya. Intinya nggak apa ya release me itu nggak melepaskan ya nggak gue nggak minta Ajax untuk melepaskan dia maksudnya dengan harga murah lah berarti ya tapi dia minta Ajax untuk menjual Anthony ke tawaran tertinggi untuk Eredivisie player. Oh ya jadi gila berarti 90 juta itu ada harga harga paling tinggi untuk Eredivisie player loh untuk pemain di Liga Belanda itu jadi kalau misalnya kita beli dia berarti dia pemain termahal dari Liga Belanda lah gitu benar nggak? Jadi dia udah apa namanya dia udah insist ya dia udah apa sih namanya insisting dari Februari gitu. Jadi biar klub bisa rebuild the team gitu ya kan. Jadi dia udah ngomong dari Februari gitu loh ya kalau ada tawaran tinggi gitu kan ya benar tinggi bahkan ada tinggi untuk apa Liga Belanda ya untuk pemain Liga Belanda tolong dijual lah gitu. Tolong jual jual Anthony
ya biar dia bisa rebuild Ajax gitu ya. Tapi ya sekali lagi Anthony, sorry aja ini masalahnya MU geraknya terlalu lambat gitu loh. Ya kan? Ya kalau ini di bulan Juni tawarin ya kan 60-70 ya pasti diterima gitu. Tapi sekarang udah terlambat sih. Ya sebenarnya ya Anthony juga pengen keluar secara baik lah kalau gue lihat dari inti dari selama ini apa interviewnya Romano ya dari semua omongannya ini dia pengen keluar secara cara baik gitu loh, benar nggak? Ya, bukannya dia tuh mau rese, nggak mau latihan segala macam, tapi ya off offernya sih masuk akal, dan bahkan seperti yang gue bilang kemahalan, tapi ya itu terlalu udah too late gitu, udah terlambat. Oke, sekarang apa yang lo rasakan lah tentang klubnya gitu loh? Dia bilang, ya gue sangat seneng lah di Amsterdam gitu loh, benar nggak? Sebelum I was very happy in Amsterdam gitu, dia menangin banyak title ya, menangin banyak trofi di Ajax ya kan, dia punya banyak temen di situ, udah build karir dia juga tapi ya mau nggak mau dia dia harus move on gitu loh ya dia udah ready untuk dan ini gitu dan termotivasi untuk apa ya mengikuti mimpi dia gitu loh yaitu ya dia pengen main di Premier League kali ya mungkin ya mimpinya intinya sih dia pengen challenge baru lah gitu loh ya. Selanjutnya, gimana posisi lu sekarang gitu ya setelah ditolak ya? Dia bilang ya mereka harus dengerin Anthony gitu dia bilang ya kan. Karena memotivasinya dia ya dia pengen merasa happy lah bermain bola gitu loh ya kan. Dan dia perlu perlu apa perform at high level ya kan dan Ajax will always be in my heart. Jadi dia Ajax selalu ada di hati dia lah. Intinya ya ya dia minta Ajax untuk inilah jual jual Anthony lah, jual dia lah gitu loh ya. Ada apa lagi nih? What's your message? Message-nya apa nih tuh Ajax fans ya? Jadi ya dia berharap Ajax fans mengerti ya keputusannya Anthony karena ya masa depan seorang pemain bola itu ya banyak ya nggak certain gitu, nggak pasti dibilangnya karena bisa aja ada kesempatan yang unik gitu loh kan seperti main di Premier League lah kalau gue bisa bilang ya dan dia selalu berterima kasih lah untuk Ajax the club dan juga fans-fansnya dia bilang gitu ya udah itu doang sih interviewnya jadi ya basically ya yang diomongin ya ya Anthony pengen keluar sih gitu kan tapi Ajax nggak mau jual Ajax nggak mau jual ya nah dan gue bisa ngerti lah dari dua belah sisi lah dari sisi Anthony dari sisi Ajax ya kan cuman ya sekali lagi permasalahan itu di MU di John Murtough gitu yang geraknya terlalu lambat nunggu panik dulu baru ngebit ya dan gue sih jujur sih gue sangat 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 bingung gitu kenapa di bulan Juni Anthony lagi liburan ya dia langsung balik ke Ajax gitu loh. Dan feeling gue sih tetap ini sih jangan-jangan udah diomongin dari bulan Juni, cuman John Murtonya aja nggak gerak. Ya, gue yakin si Ten Hag udah nelpon. Woi, lagi di mana lu Anthony? Oh, gue lagi di pantai nih gitu kan. Ya. Terus dia bilang, oh ya lu tertarik nggak untuk ke Manchester United lo nyobain Premier League bla 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 lah bener. Oh ya boleh deh, boleh deh. Tapi lu harus ini ya, harus apa? Ya lu harus ngomong sama Ajax lah gitu untuk jual lu. Dan dia langsung jalan gitu ke Ajax. Tapi John Murtough baru kerja sekarang dari bulan Juni baru bulan ini dia kerja. Ya, ini doang sih yang gue bilang sih yang paling yang bikin gue wah kenapa Juni dia apa lagi liburan balik ke Ajax ya ini feeling gue sih udah terjadi di bulan Juni ya maksudnya si Ten Hag udah ngomong dari bulan Juni bahkan rumornya kan ada juga di bulan Juni kalau kita mau beli Anthony ya kan cuman ya sayangnya lah gitu lah nggak kerja sih John Murtough. Ya, paling itu dong ya interviewnya ya dari ini dari Anthony ya. Jadi udah ada update kita udah kasih udah nawarin 90 ditolak sama Ajax dan ini semua adalah apa kata-kata dan posisinya Anthony bersama dengan Ajax lah gitu loh. Gimana menurut kalian ya? Transfer Anthony ini bakal terjadi nggak menurut kalian ya? Em, di angka berapa juga ya kalau terjadi ya? Kalau gue sih tetap mau-maunya gue Anthony datang sih dia udah kemahalan sih. Ya udah kemahalan. 90 juta ya jadi pemain termahal Liga Belanda lagi. Gila loh benar loh. Bisa lebih murah kita beli malah beli mahal gara-gara Secret Underground. Ya udah deh, gue mau udahin dulu videonya. Kalau suka jangan lupa like, subscribe, and thank you for watching.